perhatikan dengan sama karena nanti di akhir sesi kita akan ada post test. Ya, semoga seluruh yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Sebelum kita berbicara tentang kelainan, ya, maka kita harus tahu normalnya dulu, termasuk tentang strukturnya, baik struktur selnya baik struktur jaringan, ya, kemudian struktur sel, ya, kemudian dan struktur yang lainnya. Untuk sistem syaraf, ya, itu dibagi dua, ya. Sistem syaraf pusat dan sistem syaraf perifer. Yang akan dibahas pada patologi sistemik ini akan banyak bicara tentang patologi syaraf pusat, ya. Sehingga kelainan-kelainan syaraf perifer itu tidak banyak dipelajari pada S1, nanti akan disampaikan pada koas. Struktur sel pada jaringan otak itu ada yang paling fungsional, ya, adalah sel neuron, kemudian ada sel dendritik, dan sel dendritik ini sel pembantu, ya, apakah berfungsi sebagai makrofag, ya, atau nursing cell seperti sel glia, di mana sel glia terdiri dari makroglia dan mikroglia. Sel makroglia terdiri dari astrosit dan oligodendrosit. Kemudian ada sel ependim, kemudian ada jaringan meninges, struktur meninges yaitu selaput otak, kemudian bagian epitel dari meninges, ya. Kemudian pada sistem syaraf pusat, sel fungsional, sel yang menyimpan memori kemudian menghantarkan rangsangan itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan neuron, yang terdiri dari sel body neuron kemudian dan akson, di mana sel neuron ini, ya, dan aksonnya ini satu kesatuan yang kemudian disebut dengan sistem neuron. Dan pada sel neuron fungsinya adalah menyalurkan impuls, ya, menyalurkan rangsangan baik rangsangan elektrik maupun kimiawi, ya. Di mana pada akhirnya rangsangan-rangsangan tersebut, ya, itu menimbulkan respons pada organ-organ tertentu. Kemudian kelainan-kelainan perilaku pada hewan itu bisa terjadi apabila sel neuron ini kelainan, apakah sifatnya degeneratif atau bukan, ya, sel kematian sel. Sehingga fungsi dari otak, ya, untuk menjamin fungsi otak itu masih berjalan dengan baik, ya, itu kita melihat struktur normal dari neuron. Kalau neuron ini mengalami degenerasi atau nekrosis, ya, atau apoptosis atau yang lainnya, ya, maka pasti akan terjadi gangguan perilaku, gangguan kognitif, gangguan aktivitas pada hewan. Pada glia bisa saja tidak menimbulkan perubahan perilaku, ya, pada perubahan sel glia. Dan perubahan pada sel glia ini biasanya adalah respons terhadap rangsangan tertentu seperti adanya infeksi, ya, adanya trauma atau jejas, ya, itu pasti akan menimbulkan respons dari sel glia. Pada astroglia, ya, atau astrosit, ya, itu berfungsi sebagai support, ya, di mana dia mensupport proses perbaikan, ya, kemudian regulasi neurotransmitter dan cairan, terutama pada fungsi-fungsi akson. Jadi bagian
repair ya pada akson. Pada oligodendroglia juga sama ya, dia juga berperan pada neuron maupun aksonnya, di mana pada oligodendroglia itu lebih banyak mensupport pada neuron, sel neuron, sel body neuron. Tapi juga dia berfungsi untuk produksi mielin pada akson. Kemudian bagaimana dengan mikroglia? Pada mikroglia ini mirip seperti fagosit. Jadi seperti halnya sel Kupfer pada hepar, pada otak kita kenal dengan mikroglia. Sel ependim kemudian dan pada bagian plexus choroideus dia menghasilkan dan melakukan sirkulasi CSF atau cerebrospinal fluid. Jadi cairan pada otak itu dikendalikan oleh produksi dan reduksi CSF oleh plexus choroideus ini dan sel ependim. Apabila terjadi produksi yang berlebihan oleh sel ependim dan reduksi yang menurun pada plexus choroideus itu menyebabkan cairan otak akan berlebih, sehingga secara klinis kita sebut dengan hidrosepalus. Jadi apabila produksi CSF itu berlebih oleh sel ependim dan reduksinya berkurang. Dan pada otak ya, beberapa respons yang mungkin muncul akibat adanya jejas itu bisa macam-macam. Yang pertama adalah kerusakan pada akson, kemudian iskemia akibat kekurangan oksigen, kemudian pembengkakan sel neuron, kemudian akumulasi pigmen, kemudian inclusion bodies. Inclusion bodies itu adalah sebuah respons terhadap penyakit infeksi, terutama virus, di mana pada virus itu terjadi proses arrangement ya, kemudian proses replikasi dan segala macam ya, di mana proses replikasi atau arrangement dari organel virus itu terjadi bisa di inti, bisa di histoplasma, yang kemudian ketika dilihat dari histopatologi itu tampak perubahan pada sitoplasma, yaitu bentukan eosinofilik maupun basofilik pada sitoplasmanya, yang sebenarnya itu adalah bagian organela atau proses replikasi dari virusnya. Artinya apabila kita temukan inclusion bodies pada nukleus maupun pada sitoplasma, maka bisa kita pastikan bahwa adanya replikasi atau produksi atau perbanyakan dari virus. Portal entry, ini jumlah mahasiswa kelas A berapa ya, Komting? Kelas A total 48 siswa, dokter. 48, kelas B berapa? Kelas B 46, dokter. Berapa? 46 siswa, dokter. 40? 46. 46 sama 48. Pas ya, ini kurang satu ini. Nggak masuk ya? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi pada portal entry ya, pada portal entry otak ya. Otak ini posisinya terekspos dengan lingkungan luar atau tidak? Tidak, dokter. Tidak. Tidak, dok. Maka
kalian juga harus bisa membayangkan ya, bagaimana bakteri, virus, jamur, parasit itu bisa sampai ke otak. Dan jalan yang paling besar masuk ke otak yaitu, ini normalnya ya, maksudnya kalau struktur kranium normal itu yang paling mungkin adalah melalui pembuluh darah. Jadi di sekitar otak itu ada apa aja, yaitu yang bisa masuk ke otak. Kemudian selain pembuluh darah, termasuk arteri vena ya. Kemudian yang kedua, sistem limfe. Sistem limfe itu melalui pembuluh darah limfe ya, pembuluh darah limfe bisa sampai ke otak. Kemudian bisa juga melalui organ-organ di sebelah otak, semisal sinus. Sinus yang paling dekat dengan otak, semisal sinus frontalis ya. Apabila terjadi sinusitis akibat bakteri ya, itu bisa saja dia cross ya, bisa saja dia nyebrang sampai ke otak. Selain karena sinus ya, bisa juga oleh struktur otak ya, struktur lain di dekat dengan otak, seperti pada vestibular. Pada sistem vestibular atau tulang-tulang pendengaran ya, itu juga dengan otak, sehingga pada infeksi otak juga infeksi telinga itu bisa sampai ke otak, terutama pada otitis yang internal atau radang telinga yang bagian dalam. Selain dari sistem kardiovaskuler ya, karena di pembuluh darah, kemudian limfe, kemudian dari sinus frontal maupun sinus nasal maupun dari telinga, pada kondisi yang tidak normal, contoh adanya trauma pada kranium, itu bisa menyebabkan direct penetration. Sama seperti yang kemarin ya, pada sistem organ sebelumnya, bahwa kalau ada cedera pada kranium sehingga kranium itu terekspos ya, atau jejas itu menyebabkan masuknya bakteri, virus, jamur dari luar ke dalam, maka bisa menyebabkan kelainan pada otak. Terakhir adalah melalui serabut syaraf perifer. Nah, tadi kan melalui limfe ya, kemudian melalui pembuluh darah, melalui struktur di kanan kirinya ya, kemudian dan trauma ya, dari luar. Ada yang secara tidak langsung kelainannya itu bukan di otak, tapi bisa menyebar sampai ke otak ya. Contohnya pada retrograde axonal transport kita sebutnya, bahwa penyakitnya itu virus, bakteri atau parasit itu menyebar melalui syaraf perifer, sehingga contohnya pada rabies ya, ketika anjing itu digigit di bagian telinga ya, atau bagian kaki atau bagian tangan, itu melalui ujung syaraf tepi yang ada pada organ tersebut itu bisa menyalur sampai ke otak, atau kita sebut dengan retrograde, karena memang penyebarannya itu terbalik. Ada yang tanyakan? Dokter, saya mau tanya, maksudnya penyebarannya terbalik itu apa ya? Penyebaran terbalik itu dari ujung perifer ke syaraf pusat. Jadi dari bawah ke atas. Artinya pada kondisi contohnya rabies ya. Saat tergigit, tangan contohnya, tangan tergigit kemudian luka, harusnya yang pendarahan kan tangan bukan otak ya. Kemudian yang terinfeksi juga tangan bukan otak. Tapi virus ini bisa menyalur ya, bisa menginvasi
syaraf tepi, kemudian sampai ke syaraf pusat. Jadi melalui syarafnya, jadi dia memanjat, jadi memanjat atau menyebar melalui ujung syaraf tepi, itu dia merembet sampai ke syaraf pusat. Yang sebenarnya otak itu tidak, kepala tidak tergigit ya, kemudian kepala juga tidak trauma, tapi bisa terinfeksi oleh karena penyaluran retrograde yang ada pada ujung saraf tepi, sehingga pada infeksi yang seperti ini memang cukup sulit diprediksi kapan nyampe ke otak. Jadi ketika hewan tergigit di kaki ya, kemudian tergigit di kulit ya, atau pada otot ya, bagian yang jauh dari otak, namun bisa saja nyampe ke otak, tapi kita nggak bisa tahu kapan waktunya. Jadi kapan rabies itu nyampe ke sana, itu biasanya hanya prediksi, bisa 14 hari ya, bisa 1 minggu ya. Tapi sampai di mana itu kita nggak bisa prediksi. Oh ini syaraf virusnya masih sampai tangannya amputasi aja. Kita nggak bisa tahu ya, bahwa rabies ini sudah sampai mana ya, sehingga untuk menghentikannya pun juga sangat sulit. Gitu ya. Jadi infeksinya terbalik dari ujung saraf perifer ke saraf pusat. Yakin tanyakan? Penyakit-penyakit yang ada di otak biasanya ya enggak macam-macam ya. Jadi ada 4 macam yang umum ya. Yang pertama penyakit infeksi, kemudian degeneratif, neoplasi, dan trauma. Pada penyakit degeneratif termasuk penyakit degeneratif yang sifatnya kongenital ya, atau bawaan lahir. Jadi penyakit infeksi baik disebabkan karena bakteri, virus, jamur, parasit. Kemudian neoplastik itu karena tumor ya. Kemudian untuk penyakit degeneratif itu bisa bawaan lahir atau kekurangan mineral maupun vitamin. Kemudian traumatik itu karena trauma ya, karena jejas yang langsung pada kranium. Biasanya kelainan pada otak ini cukup sulit dalam proses diagnosanya ya. Kalau pada manusia itu ada EEG atau elektroensefalogram atau MRI, CT scan. Tapi pada hewan kita hanya punya X-ray, kemudian maupun pemeriksaan biokimia darah yang berhubungan dengan kerusakan otak. Kemudian ada biopsi pada cairan cerebrospinal. Kita periksa untuk melihat apakah cairan CSF-nya itu banyak mengandung leukosit atau tidak, atau banyak mengandung bakteri atau tidak ya. Kita mulai dari infectious disease, jadi nggak terlalu banyak infeksinya. Biar tidak ngantuk ya, saya share absensi ya.
Soal ini ada gangguan ya. Hmm. Saya lanjutkan dulu aja. Gangguan ya, masih error. Saya refresh, masih tidak berhasil. Yang pertama adalah rabies ya. Jadi pada penyakit rabies ini ya, itu adalah penyakit virus ya, di mana penyakit ini ya golongan dari famili Rhabdoviridae, kemudian bersifat neurotropik atau menyebabkan kelainan pada otak ya. Kemudian pada penularan rabies itu bisa secara horizontal ya, melalui gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kemudian pada penyakit rabies ya, itu dia menular dari hewan penular rabies yang menggigit, bisa menggigit, atau pada penelitian yang lain bisa cakaran juga bisa masuk ya. Kemudian keparahan dari penyakit ini itu muncul apabila virus ini sudah masuk sampai ke otak. Nah, jadi ini adalah retrograde tadi yang kita sebut dengan retrograde, yaitu dari otot, kemudian dari gigitan itu kemudian naik sampai ke otak melalui ujung syaraf. Pada histopat, ciri khasnya adalah adanya negribadis. Apa yang dimaksud dengan negribadis adalah struktur yang bersifat eosinofilik pada pewarnaan He, di mana muncul sebagai aktivitas dari virusnya. Dan pada awalnya rabies ini menggunakan pewarnaan pas, kemudian atau impregnasi perak, sehingga pada sitoplasmanya itu terwarna hitam, sehingga disebut dengan negribadis. Kemudian pada He itu tidak muncul hitam tapi merah. Kemudian distemper ini berbeda dengan rabies. Kalau rabies itu inclusion badisnya intrasitoplasmik. Saya ulangi, rabies inclusion badisnya adalah intrasitoplasmik. Namun pada distemper itu inclusion badisnya bisa bersifat intrasitoplasmik maupun intranuklear. Disebabkan karena beberapa famili virus, yaitu morbillivirus. Ini patogenesisnya ini kok lompat-lompat ya. Ya, intinya pada distemper ya, penyakit ini penularannya memang bisa melalui mukosa, aerosol ya, atau per oral. Pokoknya masuk ke mukosa aja, mukosa mulut atau mukosa pencernaan bisa ya. Atau mukosa pernapasan atau mukosa mata, pokoknya mukosa ya. Jadi melalui mukosa. Tapi tidak per vagina ya, tidak ada.
Kalau tadi rabies itu melalui syaraf perifer menyebarnya ya. Tapi kalau pada distemper itu melalui leukosit. Jadi bayangkan distemper virus itu seperti naik angkot ya, naik bis ya. Jadi dia tidak menyebabkan leukosit itu kelainan. Jadi leukosit itu nggak kenapa-napa, cuman isinya virus. Nah, jadi virusnya itu numpang melalui leukosit sehingga kita sebut dengan leukosit trafficking. Karena leukosit maka dia bisa sampai ke limfonodus ya. Dan bisa menyebar ke semua organ. Sehingga pada otak penyebaran dari leukosit trafficking itu kalau sudah sampai ke otak kemudian menyebabkan peradangan pada pembuluh darah otak yang kemudian kita sebut dengan perivaskular trafficking. Nah, ini inclusion badisnya intranuklear ya. Intranuklear. Pada organ yang lain bisa kita temukan intrasitoplasmik. Yang jelas pasti intranuklear. Kalau rabies tidak mungkin intranuklear. Kalau distemper mungkin pada organ yang lain ditemukan intrasitoplasmik. Kemudian tadi sudah rabies, ya, kemudian distemper, sekarang corona. Pada hewan kucing contohnya yang terinfeksi fCoV atau feline coronavirus, ya, di mana pada feline coronavirus itu bisa bermacam-macam tipenya, ada tipe pernapasan, ya, kemudian ada tipe pencernaan, ya. Kemudian pada fCoV yang sudah bermutasi itu berubah namanya menjadi FIP atau feline infectious peritonitis, FIP. Asalnya sama, adalah virus corona pada kucing. Ketika dia bermutasi menjadi FIP, maka bentuknya dibagi dua lagi, yaitu pada bentuk kering dan bentuk basah. Bentuk basah itu ditandai dengan adanya asites pada abdomen, kemudian hemotorak itu untuk bentuk basah. Tapi kalau yang bentuk kering itu tidak ada cairan-cairan, hanya ada pneumonia, ya, tapi tidak ada cairan, ya. Kemudian bentuk enterik, ya, kemudian bentuk yang lain, ya. Pada FIP itu juga bisa numpang pada leukosit. Jadi selain distemper yang bisa numpang ke leukosit itu adalah fCoV atau feline coronavirus. Maka pada fCoV ini juga bisa menyebabkan gangguan seperti peradangan pada pembuluh darah pada beberapa organ. Tadi yang rabies tidak melalui leukosit, ya, penyebarannya, tapi melalui syaraf, di mana penyebaran syarafnya itu kebalik dari ujung syaraf perifer ke pusat, itu yang rabies. Tapi kalau yang fCoV itu distemper, fCoV itu bisa melalui leukosit. Nanti untuk manifestasi klinisnya yang bentuk basah dan bentuk kering. Kalau non efusif itu adalah bentuk kering, kemudian efusif itu bentuk basah. Jadi FIP bentuk basah dan FIP bentuk kering. Contoh yang bentuk kering tadi bisa dalam pernapasan, ya, kemudian bentuk mata, ya, kemudian bentuk ginjal, ya, dan lain-lain, itu bisa muncul.
Namun pada yang efusif atau bentuk basah itu pasti yaitu asites. Jadi saya ulangi, pada bentuk yang efusif itu menunjukkan gejala klinis yaitu asites. Nah, seperti ini ya, jadi tampak ada asites, kemudian tampak cairannya berwarna kekuningan. Kalau kita perhatikan organ-organ mesenterium kemudian dan lain-lain itu menebal ya. Ini pada bentuk efusif atau non efusif. 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 Yang efusif. Silahkan kelas A, absen. Saya lanjutkan. Pada bentuk yang efusif itu kalau kita lihat secara klinis ya, itu perutnya kucing, perutnya hewannya itu akan tampak sangat besar. Jadi distensi isinya cairan. Pada bentuk yang kering itu bisa macam-macam. Pada bentuk yang radang pada pembuluh darah pada beberapa organ ya, itu bisa muncul. Kemudian pada ginjal ya, kemudian pada otak itu bisa muncul. Kemudian termasuk pada mata. Nah, ini gambar dari organ peritoneum yang mengalami penebalan, kemudian tampak infiltrasi sel radang mononuklear yang dominan. Nah, ini beberapa virus yang menyebabkan gangguan pada pencernaan ya, kemudian bisa menyebabkan gangguan pada syaraf ya, kemudian gangguan pada pembuluh darah. Nanti dipelajari dari PPT yang nanti akan dibagikannya. Selanjutnya adalah penyakit yang ditularkan oleh arthropoda atau serangga. Jadi flavivirus itu adalah golongan arbovirus. Apa itu arbovirus? Arthropod borne virus. Artinya golongan virus yang ditularkan melalui hewan-hewan arthropoda. Contohnya caplak, kemudian tungau, ginjal, pokoknya lalat, pokoknya serangga. Kemudian arbovirus ini, Flaviviridae, itu golongannya cukup banyak. Ada Japanese encephalitis, ada West Nile virus, ya, itu yang semuanya itu bisa menyebabkan kelainan pada otak. Jadi JE atau Japanese encephalitis, kemudian West Nile virus atau WNV. Bisa ditularkan melalui caplak, melalui lalat, ya, kutu dan sebagainya. Kemudian dia bisa menyebar melalui pembuluh darah. Kemudian pada kelainan pada otak itu juga bisa disebabkan karena persebaran transmisinya retrograde.
Jadi retrograde tadi ada rabies, ada JE maupun West Nile ya. Bedanya kalau rabies hewannya adalah anjing atau hewan penular rabies. Kalau yang JE dan West Nile itu ditularkan oleh arthropoda, kutu, ya, ninja, lalat, ya, serangga. Jadi kita tahu ya apa saja yang bisa melalui retrograde, kalian catat. Ini tadi pretestnya tadi ya. Jawabannya adalah DM-nya meningoencephalitis. Jadi DM-nya adalah meningoencephalitis tanpa infiltrasi sel radang pada meninges ya, meninges yang sebelah kiri. Ini adalah meninges, kemudian meninges tampak menebal, kemudian pada parenkimota tampak peningkatan sel glia, kemudian tampak infiltrasi sel radang mononuklear, kemudian tampak adanya perivaskular casting. Diagnosa bandingnya bisa rabies, bisa distemper. Kemudian untuk bakterinya bisa karena Streptococcus meningitis, kemudian bisa Pasteurella, kemudian E. coli juga bisa. Gambaran histopat itu selalu akan menyebabkan otak itu terlihat berbeda strukturnya. Di mana-mana kelainan seperti itu. Tapi khusus pada otak itu ada perubahan yang cukup signifikan sekali kalau ada agen infeksius yang masuk ke otak melalui hematogenes khususnya, yaitu penebalan pada meninges. Itu akan sering terjadi pada persebaran agen infeksius yang melalui hematogenes. Jadi respon pertama pada otak itu muncul pada meninges. Kita tahu bahwa pada meninges itu ada yang disebut dengan barier pada organ otak, disebut dengan apa? Blood-brain barrier. Blood-brain barrier. Sehingga pada agen infeksius yang disebarkan melalui pembuluh darah itu pasti yang kena duluan adalah blood-brain barrier, itu pada bagian perifer atau bagian korteks dari otak. Kemudian ini adalah kelainan pada otak, tampak sel neuronnya itu membengkak, jadi bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk trapesium ya, dan lain-lain. Normalnya segitiga. Kemudian inti selnya dia berkabut, kemudian lisis. Ini adalah encephalomyelitis. Encephalomyelitis berarti radang pada sel neuron dan myelin pada otak. Di sekitar akson itu juga tampak radang. Pada unggas, AE atau avian encephalomyelitis ini disebabkan karena golongan Trinovirus, familinya Picornaviridae, yang memang sering terjadi pada ayam muda ya. 1-3 minggu dan biasanya tanpa paralisis, kemudian tremor, pada kepalanya tremor, sehingga biasanya itu kita sebut dengan helikopter disease karena kepalanya tremor muter-muter.
pada temuan dari histopatnya akan tampak sama seperti yang tadi, avian encephalomyelitis. Kalau kita perhatikan pada sitoplasma sel neuronnya tidak ada pendarahan, kemudian inclusion bodies juga jarang ditemukan. Tapi yang kita temukan adalah pembengkakan pada sel neuron. Pembengkakan pada sel neuron. Kemudian akson tampak radang. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Ada, Ada. dokter. Nah, ini untuk diagnosa bandingnya cukup banyak ya pada kelainan yang menyebabkan peradangan pada otak itu apa saja, itu cukup banyak sekali pada unggas terutama. Selain pada penyakit infeksius juga ada penyakit-penyakit metabolik karena defisiensi vitamin tertentu. Nanti akan dijelaskan. Selanjutnya adalah pada penyakit pes pada sapi atau kita sebut dengan BVD, bovine viral diarrhea, di mana pada bovine viral diarrhea ini bisa menyebabkan kelainan pada otak. Selain pada otak, masih ingat kemarin ya ada sistem pencernaan ya. Kalian patologi sistem pencernaan sudah atau belum? Belum, dokter. Kalau patologi sistemik yang pencernaan belum. Kemarin apa terakhir? Yang Kan kemarin muskuloskeletal, dokter. Apa? Muskuloskeletal, dokter. Oh, muskuloskeletal. Ya. Nah, nanti pada bagian patologi pencernaan itu ada ya. Kelainan pada usus, kelainan pada esofagus, kelainan pada lambung, erosi-erosi. Di mana sapi itu sariawan, kemudian esofagusnya ulcer, ususnya ulcer itu karena BVD. Selain kelainan pada pencernaan yang berbentuk ulcer, dia juga bisa menyebabkan kelainan pada otak, di mana pada kelainan pada otak ini menyebabkan gangguan pada organogenesis. Jadi saat hewan bunting itu virus bisa masuk ke otak anaknya sehingga mempengaruhi perkembangan otak, di mana pada hewan yang terinfeksi oleh BVD itu menyebabkan perkembangan jaringan, perkembangan otak itu lambat atau malah menurun ya, berkurang, disebabkan karena kematian sel yang terjadi akibat infeksi BVD. Jadi tampak hewannya itu tortikolis ya, jadi kayak ND begitu, tapi pada sapi, dan hanya terjadi pada sapi muda, bukan sapi tua. Di mana pada proses perkembangan organogenesisnya, infeksi virus BVD ini menyebabkan hipoplasia. Saya ulangi, hipoplasia pada cerebellum, bukan cerebrum, cerebellum. Apa maksudnya hipoplasi? Ukurannya meningkat atau membesar atau mengecil? Mengecil. Dok. Ukurannya sangat kecil. Kalau hidrosepalus itu kepalanya membesar,
Kalau BVD itu otaknya mengecil, ukuran kraniumnya juga tambah kecil. Dimana pada proses perkembangannya itu disebabkan karena infeksi virus ini ya, melalui mukosa. Jadi BVD, bovine viral diarrhea, kan? Harusnya yang kena ya usus, ya kan? Namanya juga diare. Tapi pada saat hewan itu bunting ya, virus yang ada pada pada usus ya, itu bisa menyebabkan migrasi ke mukosa endometrium, ke mukosa uterus ya. Kapan kalau itu bisa kena ya, atau bisa kelainan? Kalau hewannya itu kena atau terinfeksinya ya, itu kurang dari 125 hari. 125 hari itu berapa bulan ya? 4 bulan, Kurang Dok. lebih 4 bulan, Dok. 4 bulan 120 ya, Pak ya. Jadi kalau kenanya itu kurang dari 4 bulan, itu ada kemungkinan infeksinya bersifat persisten atau normal otaknya, karena sudah sembuh ya, dengan catatan sembuh sebelum 125 hari. Tapi kalau hewannya itu nggak sembuh-sembuh sampai atau dimulai lebih dari 125 hari, maka akan berpotensi terjadi kelainan pada otaknya. Jadi tampak hipoplasi pada cerebellum. Kalau kita perhatikan bentuk otak yang atas ini normal, yang bawah ini nggak normal. Jadi ukurannya itu mengecil. Bagaimana dengan gambaran mikroskopisnya? Ingat, ini adalah cerebellum. Kemudian tampak pada sel antara korteks dan medula, antara substansia grigia dan alba, itu ada sel fungsional yang berbatasan dengan korteks dan medula. Apa namanya? Sel Purkinje. Sel Purkinje. Hati-hati jangan sampai salah menjawab. Pada ujian praktikum yang lalu ya, mahasiswa yang lalu, itu jawabnya sabut Purkinje. Nah, sabut Purkinje itu pada jantung. Kalau sel Purkinje pada otak. Jadi catat baik. Sama-sama Purkinje, tapi lokasinya beda. Tampak infiltrasi radang ya pada cerebellum ya, terutama pada bagian basal dari korteks. Kemudian tampak inti sel dari sel Purkinje itu lisis. Kemudian selnya bisa lisis, bisa hilang. Normalnya itu seperti ini ya. Normalnya bagian bawah itu kita bisa melihat adanya kromatin sama nukleus. Nukleolusnya kelihatan. Tapi kalau tidak normal itu intinya seakan-akan nggak terlihat. Ini adalah karyolisis. Lama-lama setelah karyolisis selnya akan hilang atau lisis. Sehingga jumlah sel Purkinje itu akan berkurang.
Selanjutnya adalah penyakit yang bukan karena virus tapi karena protein infeksius. Contohnya adalah pada scrappy atau penyakit pada kambing ya, kemudian BSE pada sapi, kemudian kuru pada manusia, dan Jacob disease, Creutzfeldt Jacob disease pada manusia. Ini disebabkan karena protein infeksius. Saya ulangi, disebabkan karena protein infeksius. Jadi proteinnya itu bisa menular. Kalau yang tadi kan virusnya yang menular, kalau yang ini itu proteinnya. Dan prion itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada PRP, ada PRPSC, ya, nanti pelajari. Di mana pada bentukan PRPC, PRPSC itu menyebabkan aktivasi kelainan tertentu sehingga terakumulasi pada jaringan. Contohnya adalah amiloid. Jadi pada penyakit tertentu yang disebabkan karena prion, contohnya tadi BSE, itu pada otak tampak adanya bentukan jaringan-jaringan khusus ya, asing, sehingga bentukan tersebut itu kalau diwarnai tampak bolong-bolong, yang selanjutnya kita sebut dengan bentukan spons atau lubang-lubang begitu ya. Itu adalah substansi yang terbentuk secara asing akibat adanya aktivasi prion. Ini kalau kita lihat tampak vakuola, seperti bentukan vakuola pada jaringan otak. Selanjutnya adalah radang pada pembuluh darah otak. Kita sebut dengan perivascular caving. Perivascular caving pada dasarnya adalah radang pada daerah sekitar pembuluh darah. Jadi kalau kita kalau kita lihat pada pembuluh darahnya menebal, kemudian tampak infiltrasi sel radang pada tunika media dan Virchow Robin space. Tunika media dan Virchow Robin space. Ini kita sebut dengan perivascular caving. Dan perivascular caving ini sangat khas, hanya terjadi pada penyakit yang sifatnya infeksi virus. Bagaimana dengan penyakit parasit ya? Penyakit pada parasit ini yang bisa menjangkau sampai ke otak adalah golongan parasit apikompleksa, kemudian Coccidia yang bisa sampai ke otak. Jadi pada golongan protozoa dan pada golongan helminth, cacing. Tapi yang paling sering adalah golongan protozoa. Contohnya toxoplasma, karena bisa menyebabkan encephalitis ya, menyebabkan keradangan pada otak, kemudian membentuk bradyzoid. Ini patogenesisnya nanti dibaca sendiri ya. Bagaimana ciri khasnya? Pada ciri khas dari otak yang terkena toxoplasmosis adalah tampak otaknya itu konsistensinya lembek ya. Kemudian pendarahan, kemudian edema.
Kemudian bisa berwarna kekuningan, kecoklatan. Ya. Kemudian biasanya menyebabkan gejala klinis yaitu bisa pincang, ya. Kemudian bisa tremor dan lain-lain. Bagian yang mengalami kelainan ini berwarna kemerahan. Kemudian ini tampak adanya akumulasi eksudat pada meninges ya. Nah, untuk lebih jelasnya harus dibuat histopat. Pada gambaran di depan ya, tampak adanya sison dari toksoplasma ya, pada parenkim otak. Jadi kalau kita bisa menemukan sison pada otak, nah ini ada beberapa kemungkinan ya, bisa toksoplasmosis, ya, bisa yang lain ya, yang harus diperhatikan ya, karena penyakitnya bersifat zoonosis. Pada kucing bersifat asimptomatik, sehingga berbahaya. Tidak berarti dia tidak memiliki gejala syaraf itu tidak ada toksoplasmanya, belum tentu. Bisa jadi pada kucing yang terinfeksi itu nggak ada gejalanya sama sekali, tapi bisa menularkan. Nah, itulah bahayanya. Jadi pada kucing dan tikus ya, itu bersifat asimptomatik, sehingga dia tidak bergejala, tapi bisa menularkan. Sehingga dia termasuk pada faktor penyakit yang tergolong biologis. Sampai sini ada pertanyaan? Minggu depan itu topiknya apa ya? Minggu depan? Minggu depan kardiovaskuler, dokter. Kardiovaskuler. Sepertinya saya ada tindakan emergensi yang harus saya berikan ke pasien. Jadi untuk kuliahnya mau dilanjut hari lain atau cukup? Halo, Komting. Boleh dokter, kalau mau dilanjut juga nggak apa-apa. Ya, maksudnya nanti kalau tindakannya lama, gini aja, saya share ya nanti untuk PPT-nya ya, silahkan nanti pelajari. Nanti kita lanjutkan karena kita masih setengah perjalanan ya. Tolong nanti Komting cari waktu, boleh nanti malam boleh atau besok malam ya, untuk melanjutkan kuliahnya. Nanti absensinya diulang ya, yang kelas A maupun yang kelas B. Mungkin itu saja, mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya karena ada tindakan emergensi yang harus saya berikan terhadap pasien ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.